Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Salam Pancasila, Merdeka. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi washabihi wa mawala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Netizen banyak bertanya-tanya kenapa sih Pak Dasko sama si Pak Habibur Rahman dari Gerindra itu sowan ke Rizik Syihab gitu. Padahal nyata-nyata Rizik Syihab itu kemarin saja masih menyatakan ingin membuat khilafah di negara Pancasila kita ini. Kemudian Rizik itu selama mendukung Pak Prabowo juga malah membuat Pak Prabowo kalah. Statistik juga sudah banyak disampaikan bagaimana kekalahan Prabowo akibat faktor Rizik Syihab gitu ya. Yang berikutnya lagi, jangan-jangan ini adalah mentalitas inlander yang justru sedang mau dibasmi oleh Pak Prabowo gitu. Jadi kalau secara umum sih tentu saja banyak pemilih Pak Prabowo kecewa gitu dan kayak mempermalukan Pak Prabowo lah kayak gini. Ya kalau alasannya itu politik merangkul tidak memukul, ya bagaimana mungkin orang yang anti Pancasila dirangkul? Rizik Syihab itu kan sampai sekarang kan tidak pernah mengatakan Pancasila sebagai harga mati. Dia masih terus memperjuangkan agar Pancasila roboh diganti khilafah. Itu fakta dan jejak digitalnya tidak bisa dihapus. Dan yang berikutnya lagi, ngapain sih takut sama Rizik Syihab? Rizik Syihab itu diikuti banyak orang kan karena selama ini dia mengklaim dirinya sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Dan hari ini publik semua sudah tahu bahwa si Rizik Syihab dan juga para Habib lainnya, klan Ba'alwi, itu nyata-nyata secara ilmiah, secara saintifik terbukti bukan keturunan Nabi Muhammad SAW, baik dari kajian kitab nasab, kajian sejarah, kajian filologi, dan yang lebih penting yang paling telak adalah kajian hasil tes DNA yang sudah dilakukan oleh kelompok Habib itu ya, di luar negeri, di Yaman gitu. Jadi ya sebenarnya kalau menurut saya ini blunder ini. Apalagi Pak Prabowo berkali-kali mengutip tentang itu, kutipan tulisan anjing dan pribumi dilarang masuk. Nah, kok ini ada pribumi sowan kepada keturunan imigran Yaman yang sejarahnya nyata-nyata mereka itu adalah bagian dari kolonialisme Belanda yang jumlahnya juga tidak terlalu signifikan, lah paling 2 juta paling maksimal tuh. Jadi ya ini juga salah satu bentuk kekecewaan saya pada si Pak Dasko maupun si Pak Habibur Rahman gitu loh. Apakah kemenangan Prabowo itu karena doanya Prabowo? Ya enggak. Doanya Rizik Syihab ya enggak. Ya didoakan Rizik Syihab juga kalah gitu. Ya, kemarin tuh kemenangan Pak Prabowo, ingat loh, itu karena dukungan para pendukung Pak Jokowi loh. Iya, bukan karena dukungan. Apalagi Rizik Syihab kan kemarin ada di kubunya si Anies Baswedan, ya tak? Nah, oleh karena itu kalau kita mau membangun masa depan Indonesia menuju Indonesia emas tahun 45, ya nggak kayak gini dong, diselesaikan dong urusan-urusan ideologi kebangsaan ini. Jangan beri ruang sedikit pun kepada siapa saja yang mempertanyakan Pancasila, yang mau mengganti Pancasila, yang terus-menerus melawan kesetaraan, melawan kebinekaan. Dan selama ini kan Habib-Habib jelas di mana-mana ada itu. Bagaimana mereka berupaya untuk mengokupasi Nusantara, mengokupasi Indonesia dengan memalsukan sejarah, dengan memalsukan makam-makam para leluhur Nusantara. Jadi ya menurut saya ini blunder yang memalukan, yang mengecewakan gitu. Dan jangan dikira kami para pembela Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika itu punya masa yang jauh lebih militan dan jauh lebih besar daripada masanya Rizik Syihab. Betul.
Yang kata Gus Dur itu cuma organisasi bajingan, gitu, tukang persekusi gitu, ya kan? Jadi kita berharap bahwa pemerintahan ke depan itu kalau mau mengantarkan bangsa dan negara kita menuju Indonesia emas, ya jangan main-main dengan urusan ideologi. Kasihan itu teman-teman Densus, kasihan teman-teman BNPT, kasihan nih aktivis-aktivis putra-putri bangsa Nusantara yang terus-menerus menyuarakan kesetaraan, yang terus-menerus melawan upaya pembelokan sejarah, pemalsuan makam, dan yang lain-lain. Tiba-tiba si Dasko dan si Habibur Rahman kayak begitu. Dan ini semua kan, kami itu kan kemarin kan milih Pak Prabowo. Betul loh. Apa sih reject itu milih Prabowo kan enggak? Yang bener aja dong. Tapi ya kalau kalian mau coba-coba ya silahkan aja. Silahkan aja kalian keloni itu keturunan imigran Yaman itu, dan lihat apa yang akan terjadi. Betul loh. Jangan mengulang kesalahan si Ganjar kemarin itu. Nyoba-nyoba kekuatan kami 16%. Betul loh. Ini saya agak emosi karena ini menyangkut Pancasila. Berkali-kali saya bilang, kalau soal Pancasila saya sesenti pun tidak akan mundur. Siapapun, gak peduli saya kalau mau merusak Pancasila atau memberi angin kepada siapa saja yang mau merusak Pancasila, saya lawan. Gitu loh. Siapa saja yang mau merusak sendi-sendi kebangsaan kita, saya lawan. Gak peduli mau tua pengurus partai, mau apa, emang gue pikirin. Jadi saya kira itu ya, hal-hal seperti ini mudah-mudahan ke depan jangan diulang gitu loh. Dan ketahuilah, kalau kalian kasih angin sama si reject, ya dia menjadi-jadi. Dan sekarang ini sekali lagi saya bilang, coba si reject itu suruh bikin acara yang besar, nggak bisa. 212 itu menjadi besar ya karena klaim reject sebagai keturunan Nabi, dan terbukti reject Shihab itu di Family Tree DNA, di beberapa lab yang mempublish hasil tes DNA, marga Shihab itu haplogrupnya G, Gatel, alias Yahudi Askenazi, bukan Yahudi asli, bukan. Keturunan Nabi Ibrahim aja enggak, apalagi keturunan Rasulullah. Dan masyarakat makin lama makin banyak yang tahu, dan sekarang sudah masif tahu. Jadi sudah tidak mau lagi dikendalikan oleh si reject Shihab. Ya jadi politisi yang pinter lah. Jadi politisi yang inilah memegang prinsip-prinsip kebangsaan. Jadi elit di elit politik mbok ya yang paham. Masa kalah sama Mbak siapa itu, Irma Suryani Caniago dari Nasdem itu, yang dengan keras itu menyerukan untuk bangsa ini, putra-putri bangsa Nusantara, menjaga sejarah kita, menjaga Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Masa kalah sama Pak Mahfud MD, masa kalah sama Bang Haji Roma Irama, yang bener aja. Jadi itu ya, ini pagi-pagi habis sholat subuh saya lihat ya, jadi gimana ya, aneh banget. Tapi ya kalau mau coba-coba ya silahkan, mau coba-coba bersekutu dengan setan, bersekutu dengan orang yang mau merobohkan Pancasila, lihat aja apa yang terjadi. Karena Tuhan Maha melihat, Gusti Allah ora sare. Itu aja ya. Saya kira ini perlu diklarifikasi dan jangan karena alasan politik merangkul, terus merangkul orang yang mau merobohkan Pancasila. Pada manusia kita bicara, kepada hewan pukul. Gimana sih? Ya mohon maaf kalau ada keliru, ada salah, ada nulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Salam Pancasila, Merdeka.